Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke video 2 ya. Masih ada belum? Mengenai tentang setan tadi, Dok. Mau nanya dong. Apa tuh? Setan tuh punya akal atau enggak? Setan punya akal atau enggak tuh, betul? Setan lebih berakal. Karena setan punya hawa nafsu. Ya. Betul? Tinggi kan? Ada akal setan. Jadi Apalagi? Jadi di akhirat ada nafsu kita gitu. Pas di akhirat kita ada nafsu nggak tuh? Di akhirat ada. Kalau enggak merasakan nikmatnya surga. Nafsu yang diridhoi ada di akhirat, tapi levelnya tidak ada di amarah. Mutma. Ya. Ada lagi? Bagus, nanya kayak gitu. Betul itu. Betul. Ya, kita lanjut talim sambil nunggu. Jadi kita terkadang bisa merasakan nikmat, suatu nikmat yang diberikan Allah ketika nikmat itu telah pergi dan berlalu dari kita. Ya, ini nikmat besar nih, kita dikasih waktu bulan Ramadan. Ya, maksudnya manfaatkan. Masih ada 10 hari. Jangan sampai nikmat ini hilang. Ke depan kan belum tentu. Itu kan wilayah Allah. Jangan merasa pede, gue masih muda, hidup belum tentu. Betul. Yang muda mati, bayi bisa mati, yang sehat bisa mati, betul kan? Syukuri dulu. Hati-hati 10 hari ini penting. Pada bulan Ramadan terdapat momentum yang disebut Lailatul Qadar. Ini dapat dimaknai juga sebagai peristiwa judul kaji ini. Apa tuh? Transformasi spiritual Lailatul Qadar. Berarti ada transformasi, ya. Transformasi itu perpindahan ruhani kita kepada yang lebih baik. Duduk ya. Kapan waktunya? Nah, ini menurut sunnah adalah di akhir Ramadan. Apapun mendekati tutup Ramadan itu tinggi itu. Spiritualnya selalu tinggi. Maka di situ sebaiknya isinya ampun dosa aja. Hadisnya gitu. Sholat malam, tarawih, ya Allah ampuni dosa saya yang sudah berlalu. Itu aja. Kenapa begitu? Karena kita akan dipertemukan dengan fitrah. Kembali lagi seperti bayi. Harus hilang kan? Dosanya kan? Betul kan? Nah, itu ilmunya. Perubahan transformasi spiritual itu begitu. Duduk ya. Di sana makanya malamnya penuh kemuliaan bagi orang-orang yang mau tobat. Mau atau tobat? Masa di 10 Lailatul Qadar, ya Allah, berilah saya istri yang cantik. Kalau jomblo, kemana larinya nih? Ya Allah, berilah rizki. Ya Allah, jadikan saya wali. Enggak begitu. Ya Allah, ampuni dosa saya. Itu aja. Itu yang keren. Jadi penuh kemuliaan malam itu. Sudah ada rizki itu. Ibadah pada malam itu nilainya lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Duduk kan nih? Menjadi gampang ya maknanya. Ya. 1000 bulan. Dihitung. Kira-kira sama dengan pukul rata 84 tahun. Umur antum? Batasnya. Walau alam 84 tahun ya. 1000 bulan tuh kira-kira 84 tahun. Jadi dari umur antum misalnya sekarang 25 ditambah 84.
ke depan. Itu pahala antum hidup tuh. Arti kata, kalau antum tobat di malam ke-10, umur antum bisa panjang. Ayo. Bisa panjang. Ingat waktu, pengertian konsep waktu dalam hukum-hukum spiritual jangan dihitung. Ya, kadang-kala pendek bermanfaat banyak. Duduk kan? Ya. 84 tahun loh. Itu baru hitungan biasa. Jadi kalau kita beribadah pada malam itu, pahala antum terus ngalir selama dari umur sekarang 84 tahun. Kebayang? Rezeki antum sampai 84 tahun. 1000 bulan. Nggak percaya 1000 bulan 84 tahun, hitung deh. Padahal rata-rata umur manusia 60 tahun. Hitungan Nabi kan? Yang duduk udah liwat, udah syukur banget nih. 60 lebih loh. Udah asyirullah. Istilahnya sudah di pangku Allah umur itu. Ya. Masih sehat, masih bisa talim, alhamdulillah, itu kita syukuri aja. Ya antum belum tentu deh. Iqbal belum tentu. Ngeri kan? Ngeri. Takut. Enggak, ini enggak takut-takutin ini. Makanya Nung ingetin. Syarat mati itu enggak ngeliat umur kan? Iya kan? Itu pasti kan? Kaya, miskin, jomblo itu enggak pasti kan? Yang pasti mati. Ya itu yang prioritasnya. Jadi bagaimana cara kita bisa memperoleh Lailatul Qadar? Nah kalau itu tanya tadi udah keren tuh. Bagaimana? Supaya akal kita nerima harus nyontoh sunnah kan? Sunnah kan yang paling menetapkan 10 hari ke belakang. Tapi maknanya harus kita pahami secara benar. Banyak salah di luar maknanya. Kita harus nukil ke ulama yang ahli-ahli dalam ilmu harfiah, ilmu yang bukan tekstual saja. Maksudnya apa? 10 hari ke belakang itu. Mau ditunjukin? Nggak mau. Bayar loh. Sampai, udah keluar sampai. Nggak perlu belajar di Al-Azhar. Jauh banget. Sini aja lah. Ya. Begitu mulianya malam Lailatul Qadar hingga para malaikat. Tahu para malaikat? Makhluk mulia loh. Nggak bisa buat dosa. Khususnya Jibril turun ke bumi. Udah turun ya. Mau ngelihat? Jibril tuh turun ke bumi. Demi Allah benar. Kan nggak yakin tuh. Makanya Lailatul Qadar itu kalau bahasa kerennya terkait masalah bahasan mistis. Ya, kan orang-orang kalau Qurannya mistis katanya gitu kan. Padahal itu harus diyakini benar Jibril itu turun. Itu ada di Quran. Ke bumi diizinkan Allah. Membantu antum semuanya. Ya, antum usir Jibril itu udah pusing. Itu perkaranya. Itu persoalannya. Mereka turun untuk mengatur segala urusan antum. Membantu antum. Itu diizinin Allah. Tiap tahun. Ada di Quran itu. Pada malam itu Allah membukakan pintu rahmatnya, salah satunya diturunkan Jibril karena tahu kita lemah. Dan memberikan ampunan sepanjang malam dengan bantuan Jibril mendoakan ampunan. Karena tahu kita ini pendosa. Kebayang nggak kalau orang itu nggak paham ilmu? Ya. Paham nggak tuh? Merugi nggak? Iya kan? Hingga terbit fajar. Ada di Quran nggak? Turun mendoakan kita
hingga terbit fajar. Ada di Quran itu. Antum mungkin pernah mendengar ulama-ulama di kampung di mana, bahkan di UIN juga ngomongnya gini. Malam kemuliaan Lailatul Qadar ditandai dengan ini. Satu, wahad, barayit nayit. Dua, isnan, asyama'u mursya'atun bil nujumi. Tiga, syalasya, asyaharatu wasyaharitu tuqani bitarunumin. Wa arba'a, keempat, wal asyaru tanhani bil Quran. Itu tandanya. Itu kata ulama umum. Udah paham ya? Paham kan nih yang keempat itu? Tanda Lailatul Qadar itu kebanyakan begitu orang mengartikannya. Nunduk. Paham ya? Yang dari Win paham nggak? Yang satu tadi. Barayit nayit. Tandanya satu, malam yang cerah. Malamnya pasti cerah. Yang kedua, isnan, ya, langit bertabur bintang. Tengok keluar, penuh nggak bintang? Ini udah masuk loh. Itu kan awam. Nah kalau mata antum belekan, nggak kelihatan bintangnya, bintang ruhani ini. Bukan bintang kotok kayak gitu. Gimana nih? Bintangnya harus bintang bener-bener bintang. Tembus antum. Duh, yang kedua, yang ketiga salasya. Asyaratu wasyaharituhu tubni bitaranumin. Ya. Yang ketiga itu artinya serangga, jangkrik bernyanyi merdu. Kecoa aja bunyi, bro. Nyanyi enak di telinga. Bernyanyi merdu. Ingat ya, semuanya ini kata ulama yang ngalami. Sampai tiap-tiap individu berbeda mendapatkannya. Duduk. Keempat, wa arba'a wal asyaru tanhani bil Quran. Pohon-pohon merunduk syahdu. Nah, ada pohon nunduk gak? Udah spiritual ini. Betul kan? Nunduk dia. Kan itu kalau dapat ngaji di kampung, betul kan? Iya kan? Penjabarannya kan harus jelas. Kalau itu yang dikejar gak akan ketemu, ente melototin aja pohon kapan nunduknya ya? Nggak begitu. Jadi tanda petunjuk semacam ini anak SD juga punya. Tahu dari dulu. Ya, tahu. Berarti anak SD dulu udah tahu Lailatul Qadar. Nah, gitu. Nggak enak bener ya. Ya. Pertanyaannya. Bagaimana dengan kita? Tantang sini. Apakah pengetahuan antum, pemahaman kita sama seperti anak-anak tadi? Kalau masih sama, udah ngaji di keluar aja, gak usah kesini. Nah, kan gitu. Kok dari tadi nonjok aja anu nggak ingin memble, harus berilmu. Ya, ini enggak ngaji di YouTube yang aneh-aneh aja. Ya. Lailatul Qadar dalam arti spiritual, bisa bahasa kerennya dalam arti mistis, dalam arti ruhani begini. Ini masuk ke inti kaji. Kita nukil dari buaya jadi buya lama ya. Kalau yang tadi dari buaya, ini di buya lama. Buya lama itu kadang-kadang nukilannya benar loh, karena ahli hikmah. Salah satu
Jangan Ar-Razi ya, nggak enak ya. Terlalu muda, terlalu pintar. Buya Hamka. Buya Hamka. Pernah baca bukunya? Tanda Lailatul Qadar secara spiritual. Berbahas ya? Beliau, mudah-mudahan Allah meridhoi. Karena Anung nukil. Buya Hamka kan tahu ya, orang Minang tuh. Memberi pemaknaan Lailatul Qadar agak berbeda dari orang-orang kebanyakan umum. Pemaknaan ini menunjukkan pada satu momentum yang mendasari munculnya perubahan pandangan dan sikap. Antum akan berubah pandangan antum dan sikap antum kalau mendapatkan Lailatul Qadar. Itu lebih ke sana. Salah satu contoh, ini dinukil juga sama Buya Hamka. STA, Sultan Takdir Ali Syahbana. Dari seorang ateis, anti atau sinis terhadap agama, beliau awalnya begitu. Karena intelektualnya tinggi. Menjadi orang yang justru mengapresiasi agama dan dalam banyak kesempatan beliau berbicara tentang ketuhanan. Dari ateis. Berarti Sultan Takdir Ali Syahbana, kata Buya Hamka, beliau sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Duduk. Jadi kalau biasanya antum main game, antum main judi online, pas dapat Lailatul Qadar, besok dimusuhin tuh, ditinggalin. Itu berarti sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Begitu memahaminya. Ini enggak ngeliatin pohon nunduk. Ini gimana ngajinya? Duduk kan nih? Duduk ya? Jadi Sultan Takdir Ali Syahbana dari seorang ateis sampai menjadi orang yang sangat beragama. Malah dia juga pernah mengklaim dirinya sendiri, mengakui manusia Renaissance. Tahu Renaissance? Apa itu? Orang yang sangat kuat rasionalnya. Paling jijik dong. Terlalu kuat rasionalnya bahaya. Percaya? Sangat berbahaya. 2 tambah 2 4. Kalau kata Anung enggak. 2 tambah 2 apa maunya? Bisa jadi 1 juta. 1 kaos bekas kirim ke anak yatim. Bisa seumur hidup antum enggak beli baju. Percaya enggak? Tuh. Ini penting. Jadi terlalu rasional. Segala sesuatu dia mengakui itu. Sultan Ali Takdir Ali Syahbana. Segala sesuatu dipersoalkan dan dipertanyakan dari sudut pandang melulu logika. Banyak orang sekarang. Sepakat gak tuh? Itu paling susah itu ngadepin orang kayak gitu. DPR melulu logika kan? Melulu logika. Baca kata bisa. Nggak sadar dia kalau dimonitor sama Allah. Bulan Ramadan kan? Udah deh, kalau kita ngerti agama siul-siul aja lah. Kena cupak baru tahu, cupak menggantang udah paniang udah. Jadi perubahan cara pandang sikap Sultan Takdir Ali Syahbana sangat terkait dengan suatu peristiwa yang dialaminya. Sampai dia diuji begini peristiwa, dia bukti bahwa dia mendapatkan Lailatul Qadar ya. Di negara Italia. Beliau berada di negara Italia, sedang mencari ilmu. Sultan Takdir Ali Syahbana. Waktu di Italia, ini terpaksa kita menyukil dulu mencontoh pengalaman beliau. Ya. Ketika pesawat terbang yang ditumpangi mengalami kecelakaan, ayo, mau diuji kayak gitu. Yang duduk pernah diuji kayak gitu. Yang duduk nih, pernah antum terjun ke tinjau laut? Setelah
setelah kejadian itu berubah. Buka majelis taklim, buka ini, buka itu. Mudah-mudahan antum gak diuji kayak gitu deh. Jadi orang-orang yang diuji sangat kuat, berterima kasih aja. Jangan-jangan di balik itu ada kebaikan. Pahami itulah. Ya. Nggak nangis memble. Ya. Trauma. Kecil. Deketi terus Allah. Ya. Udah nggak mungkin dia hidup tuh. Sultan Takdirmu lo pasrah. Tidak mungkin selamat karena logikanya kerja. Dia pintar. Jadi Sultan Takdir Al-Sabana merasa tidak bisa menerangkan bagaimana kok dia bisa selamat. Bingung. Kok selamat ya? Bingung dia. Itu aja intinya. Antum sering bingung nggak? Secara logika kadang-kadang nggak mungkin selamat. Meledak pesawat bayi selamat banyak. Logika nggak mungkin kan? Tapi bisa selamat. Sampai Sultan Takdir Al-Sabana kebingungan itu. Dipikirin terus. Maka bertanyalah kepada Buya Hamka. Ketemulah hikmah dari malam Lailatul Qadar di bulan itu. Duduk. Karena bertepatan kejadiannya pada 10 hari terakhir Ramadan. Jadi Allah nggak pandang bulu. Kalau berkehendak baik-baik semua. Nah sekarang kan antum tunjukin ini ada kesempatan baik ini. Kalau antum nggak mau mengamalkan ini celaka antum. Merugi antum. Karena begini sering menganggap kita, waduh, nah kan Ramadan ada tahun depan lagi katanya. Aduh, itu udah menikah Allah. Dosa itu. Jadi perubahan cara pandang sikap antum, walaupun misalnya antum tidak dapat, antum dapat ilmu. Betul kan? Setidaknya nanti selesai Ramadan, fitrah, udah korban, antum bisa berubah. Sampai mau nggak antum tunjukin gitu? Kalau dia antum harus terrealisasi semua amalan. Ya. Akhirnya peristiwa itu menjadi suatu momen transformasi dari seluruh hidupnya, atau bisa disebut semacam epifani. Ya. Sultan Takdir Al-Sabana menemukan sesuatu yang baru akhirnya, yang membuatnya seperti dilahirkan kembali. Ya kan? Nah, momennya adalah bahasa kerennya a fraction of minute. Tahu? Suatu pecahan kecil dari menit. Beliau ngomong kayak gitu. Suatu saat yang lebih baik dari seluruh hidupnya, karena menentukan seluruh hidupnya di kemudian hari setelah kejadian itu. Sampai ajal menjemput, dia menjadi baik. Begitu. Jadi orang yang mendapat Lailatul Qadar itu sampai ajal mereka baik. Itu dia pengertian malam Lailatul Qadar. Nah kalau udah, waduh tadi malam ada yang ngomong nih jemaah, wah dapat Lailatul Qadar, indah banget. Besok kita main pukau, main judi, mabok, gila itu orang ngomong kayak gitu. Akan ngaco ngomong kayak gitu. Betul nggak Pak? Banyak orang yang ngomong gitu, dikejar-kejar, nggak bisa diomongin. Pokoknya dia baik aja. Dari cingkah orang itu, mau dia bermajelis taklim, mau dia membuka ulama. Jangan-jangan dapat malam Lailatul Qadar, nggak boleh diomongin. Karena itu rahasia. Duduk. Kan baru jelas itu malam Lailatul Qadar. Yang bisa merasakan kan antum. Antum akan senang berbuat ibadah. Kalau antum sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Memang Lailatul Qadar itu ada derajatnya. Ada derajat 20%, 10%, 70%. Tanya lo, dapat di luar kaji ini. Paham? Paham ya? Nah. Lanjut.
Jadi momentum itulah yang menurut Buya Hamka Sultan Takdir Ali Syabana sudah menemukan Lailatul Qadar. Arti kata Sultan Ali Syabana sudah menemukan Lailatul Qadar. Ingin jelas secara hukum nalar pengertian tadi? Mau ya? Karena antum akademis, jabarkan. Lailatul Qadar. Ini lebih gampang. Ketika Sultan Takdir Ali Syabana tiba-tiba menyadari bahwa hidup ini adalah kelanjutannya, saat itu Sultan Takdir Ali Syabana menghadapi suatu persoalan yang Sultan Takdir Ali Syabana sendiri tidak bisa mengerti. Itulah Lailatul Qadar dalam arti mistis. Nggak bisa lagi otak, tapi bisa lanjut hidup. Bisa dipikirkan? Enggak kan? Ini mati saya ini, tapi masih bisa hidup. Maka dia hanya berpikir itu mistis. Jadi pemaknaan dari Buya Hamka Lailatul Qadar, kalau antum ingin mendalami, tolong temukan bukunya sebagai referensi Renungan Tasawuf. Itu judul bukunya. Nah, di sini ada. Di sini ada Renungan Tasawuf. Buya Hamka mengatakan bahwa Amirul Mukminin Umar bin Khattab juga mendapatkan Lailatul Qadar. Kenapa? Bisa kita jabarkan. Justru di luar Ramadan. Menurut Buya Hamka beliau dapatnya di luar Ramadan, berarti waktunya luas gitu tuh kan. Nggak bisa dihitung waktu nalar kita kan nggak bisa menerima. Ya. Suatu malam kata Buya Hamka menentukan arah hidup manusia. Umar bin Khattab awalnya apa? Awalnya sangat benci dan ingin membunuh Rasulullah. Benci banget. Benar. Berubah langsung memeluk Islam, di mana Umar usai mendengar membaca surat Taha. Itu malam Lailatul Qadar. Duduk kan tuh. Jadi sekarang antum bisa ngerasain, ternyata dan mendapatkan malam Lailatul Qadar kita sendiri yang akan tahu. Betul? Selain Umar, orang seperti Fudail bin Iyad, Syekh Muhammad Jamil Jambek, silakan tanya kalau masih hidup. Orang Minang tuh, beliau sudah mendapatkan itu. Beliau semuanya mendapatkan Lailatul Qadar. Pertanyaannya, bagaimana cara menjelaskan arti mistis dalam konteks Lailatul Qadar secara spiritual? Ala Buya Hamka. Nah, di sini antum harus menjelaskan lagi. Agar lebih mudah dipahami, sependek pengetahuan andong sebagai pentaklim, ya, pemaknaan seperti itu dapat dimulai, ya, khusus untuk Iwan akademis. Kita coba selami makna Lailatul Qadar itu sendiri. Kata-kata Lailatul Qadar. Dari situ dulu. Jangan dari pengalaman. Tadi kan dari pengalaman orang. Pertama, urai kata Lailatul Qadar. Kita urai. Kita pecah. Secara harfiah, kata Lailatul lail. Artinya apa? Ayo, interaksi. Lail apa artinya? Malam. Bukan siang kan? Bukan. Lawan kata malam? Siang. Perbedaan malam dan siang? Malam kalam, siang tarang. Kan itu bedanya. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kan itu ya. Kan itu. Malam, waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit. Kan itu. Itu malam artinya. Kelam, bagai malam 27, suatu hal atau perkara yang sangat gelap, tidak ada bayangan sedikit pun. Bagaimana akan memeriksa menyelidiki kalau kalam? Malihan tuh saya perlu center. Ya,
Hakikatnya lail itu gelap. Masuk nun. Kemarin gajinya. Ikan paus kalam. Gelap. Sementara gelap sinonimnya dengan kata kelam, gelita, malam, silam, menderita, sulit, suram, susah, galau, pekat. Betul? Kan sinonimnya itu. Kalau kita mengacu pada pemahaman tadi, malam hakikatnya kegelapan. Julumat. Perlu cahaya supaya kita bisa melihat. Kan itu? Ya. Malam yang gelap bisa berubah menjadi terang kalau ada cahaya. Maka disebut nun. Nurin ala nur. Itu Lailatul Qadar. Ya. Atau malam berubah makna kalau disanding dengan kata lain. Akan berubah makna, tapi harus disandingkan. Contoh, malam takbiran, malam Jumat, malam pengantin. Tapi kalau kata malam berdiri sendiri, maknanya gelap. Gelap itu konotasinya negatif. Bener kan? Jadi harus gelap itu disandingkan. Mudah-mudahan saya mendapatkan lail. Gelap aja terus. Nggak bisa. Kadarnya mana? Iya. Kan gelap itu maknanya negatif. Dunia malam negatif. Dunia gelap. Hati kalam. Betul. Cenderung konotasinya negatif. Nah, udah, ini mutafsir sebetulnya. Sementara secara istilah kadar berarti sebuah penentuan. Iya kan? Ketetapan yang pasti, yang sudah ditetapkan oleh usaha antum. Bukan oleh Allah kadar itu. Bukan oleh ikhtiar kita. Baik yang sudah terjadi, yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi, pasti adakah kadarnya. Nah, kalau qada merupakan keputusan atau rencana yang telah dituliskan. Itu bedanya. Ya. Nah, qada itu yang bisa dirubah dengan doa. Betul kan? Nah, itu. Kadar nanti dulu, sudah ketetapan. Maka kadar adalah perwujudan atau kenyataan yang akan terjadi seperti yang sudah ditetapkan oleh Allah. Absolut. Jadi kadar dalam pengertian makro besar bermakna petunjuk. Petunjuk. Jadi dari gelap itu antum dapat petunjuk. Lailatul Qadar. Dari gelap antum mendapat petunjuk. Diberitahu kejadian ke depan. Diberitahu mesti apa. Maka kalau antum saklek mengandalkan logika, ya, antum tetap kegelapan. Duduk kan nih? Petunjuk, keterangan, kejelasan, kebenaran yang hakiki dari segala hal yang meliputi urusan dunia dan akhirat. Karena itu peristiwa Lailatul Qadar di Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad, disampaikan kepada kita, ya kan? Dalam skala waktu untuk sepanjang masa dan zaman. Segala urusan dunia plus akhirat semua tertuang dalam Al-Quran. Jadi tak satu pun di antara kita yang membantah bahwa Al-Quran adalah keputusan, ketetapan atau rencana yang telah ditulis kada.
dan perwujudan atau kenyataan yang akan terjadi terhadap apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam skala mikro. Kadar merupakan bentuk perwujudan kenyataan yang akan terjadi pada seorang atau beberapa orang seperti yang sudah ditetapkan oleh Allah. Saat seseorang atau beberapa orang menerima ketetapan yang digariskan kepadanya saat Lailatul Qadar terjadi, maka akan didapatkan. Tentu ketetapan yang dimaksud di sini adalah ketetapan yang sifatnya baik. Apa? Bukan ketetapan jelek. Baik, karena Allah Maha Kasih sayang. Itu sifatnya, membawa keberuntungan, kesejahteraan atau kebahagiaan dalam kehidupan kita berikutnya. Karenanya pemahaman tadi dari Lailatul Qadar yang dipecah makna tadi, perspektif Buya Hamka ditemukan relevansinya. Baik Sultan Takdir Ali Sabana, Umar bin Khattab, yang keduanya mengalami malam kondisi gelap menjadi ada petunjuk, menjadi terang, menjadi selamat, ya kan? Nah, memperoleh kadar yaitu anugerah yang nilainya lebih dari 1000 bulan. Karena itu dikatakan lebih dari 1000 bulan. Karena pada akhirnya mereka menghabiskan masa-masa sisa usianya dengan kebaikan. Antum kalau dapat Lailatul Qadar, masa sisa hidup antum itu baik aja. Mau nggak? Gitu dia, kebaikan. Dan kebaikan itu tidak saja diperoleh dunia, tapi langgeng sampai akhirat. Itu kata Quran. Nah, kontekstualisasi real wujud kemuliaan yang benar melebihi masa dari 1000 bulan, masa yang cukup panjang. Jadi tidak salah kalau dalam surat Al-Qadar ya dinyatakan bahwa Lailatul Qadar kemuliaannya melebihi 1000 bulan. Betul kan? Pertanyaan selanjutnya kita tutup dengan pertanyaan kedua. Anu nggak akan sampai 5. Kalau 5 nanti pinter bener. Kalau udah pinter bener jadi egois. 2 aja. Ya. Yang kedua nih. Kapan persisnya momentum Lailatul Qadar terjadi? Ini yang dikejar. Kapan? Tolong jawab. Ngopi dulu lah. Kita harus nyontok ke para hadis ya. Lailatul Qadar terjadi. Apakah seperti yang disebutkan Buya Hamka bisa terjadi kapan saja? Kan gitu. Contohnya Umar bin Khattab dapat kata Buya Hamka bukan pada Lailatul Qadar, kecuali Sultan Takdir Ali Sabana. Apakah begitu? Atau hanya terjadi pada malam-malam ganjil di bulan Ramadan menurut hadis? Pilih. Anda sarankan tuh pilih. Kalau di Andung jawabannya ikuti sunnah dulu. Baru kita bisa ngomong wallahu alam. Ikuti sunnah dulu. Betul kan? Karena tahu Allah batasan antum di kepala. Ya, maka ada sunnah. Kita pahami selama ini yang kita pahami. Kapan Lailatul Qadar 2023? Langsung ke bukti. Sekarang nih 144 Hijriah. Udah telat sehari. Kalau menurut sunnah. Malam kemarin, malam sekarang nggak ada. Nggak ganjil. Harus ganjil. Malam besok ganjil. Karena pertanyaan ini sering ditanyakan umat. Karena umat ini asbab kan. Ya. Ingin mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar dengan dihitung-hitung kan. Sampai ada yang tidur sekarang di masjid loh. Calon-calon caleg itu ngebiayain orang. Ini orang sedekah. Padahal niatnya untuk dapat dibiayain dulu. Banyak itu. Malam Lailatul Qadar memang sangat dinanti oleh umat muslim, benar. Karena kemuliaannya. Karena pada malam itu terdapat sejumlah keistimewaan. Keistimewaan itu difirmankan oleh Allah di Quran surat Al-Qadar 3, 4, 5. Dibaca Ikhwan. Quran tuh.
Lailatul Qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Jelas ya? Tadi yang sudah diterangkan kan? Ya. Jadi keistimewaan malam Lailatul Qadar itu membuat umat muslim berlomba-lomba. Berlomba-lomba untuk mengejarnya, untuk memperolehnya dulu. Orang sekarang cuek aja lagi. Dengan cara memperbanyak ibadah malam kan. Lantas kapan Lailatul Qadar? Khusus, wakil khusus 1444 Hijriah atau 2023 Masehi. Khusus tiap tahun beda kan. Tanggal malam Lailatul Qadar 144 Hijriah, fatwa Ando. Fatwa nih dihitung nih, nggak mudah. Berdasarkan hadis tadi udah dibaca di atas dan Quran. Malam Lailatul Qadar jatuh pada 10 malam terakhir Ramadan, betul? Hadis sahih kan? Nah, khususnya pada malam-malam ganjil, betul? Betul kan? Nah, malam ganjil di 10 malam terakhir meliputi malam 21. Sekarang malam berapa nih? 22 kan enggak? Udah lewat kan? 21, 23, 25, 27, 29. Betul kan? Nah, pernyataan itu kan ada dasarnya. Isyarat Rasulullah dalam sabdanya, ta'arau lailatul qadri bil asri akhirin min Ramadan kan? Iya kan? Carilah Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir Ramadan, betul kan? Benar kan nih? Keterima kan? Nah, ini hadis mutafaq lagi dari Aisyah radhiyallahu anha nih. Sahih. Nah, mutafaq lagi ya. Lebih khususnya lagi pada malam-malam ganjil, sebagaimana sabda Rasulullah, ta'arau walailatil qadri bil witri min ala akhiril akhiri rimin Ramadan. Carilah, kata Nabi, Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. 21, 23, 25, 27, 29, 21 udah ke laut. Lewat kan? Tinggal berapa sisanya? 23, 25, 27, 29. Selain itu, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu dalam Sahih Sunan Abu Daud mengatakan malam yang mulia dari 1000 bulan biasanya jatuh di malam 27, lebih diperpendek. Hanya 27, ada hadisnya. Ya kan? Bingung ya? Kan tadi di 10 terakhir 21, 23, 25, 27, 29 ada 5 kan malamnya. Tapi di hadis lain hanya 1, 27. Ya kan? Dasarnya gini matan hadisnya ya, perhatiin ya. Wallahu ini wa alamahu wa akhtaru ilmihi al-lailatil amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qiyamiha hilailatu syab'an wa ashirina. Demi Allah, kata Ubay ini, sungguh aku mengetahui malam Lailatul Qadar, pribadi dia, demi Allah kata dia. Itu omongannya. Puncak ilmuku bahwa malam tersebut adalah malam yang Rasulullah SAW memerintahkan kepadaku untuk menegakkan sholat, yaitu pada malam 27.
Jadi gini, ini hadis riwayat Muslim. Jadi 27, antum jangan lupa itu sholat malam. Itu skala prioritas. Duduk gak? Ya, jangan lupa sholat malam. Gitu cara nyarinya. Tapi bukan arti kata meninggalkan yang 10 tadi. Ya, tapi jangan tertinggal betul di 27. Duduk gak? Nah. Lantas kapan malam 10 terakhir Ramadan 2023? Berdasarkan penjelasan tadi, ketetapan awal Ramadan 23 Maret 2023, 1444 Hijriah atau 2003, malam ganjil pada 10 hari terakhir bulan Ramadan yang diketahui sebagai malam Lailatul Qadar akan jatuh pada tanggal sebagai berikut. Pakai eng. Malam 21 Ramadan Selasa 11 April 2023. Udah lewat? Dah. Alhamdulillah. Ya. Ini tuh. Ini hadis pertama. Yang kedua, ikhtiar kita tinggal 1 2 3 4 lagi ya. Berarti malam sekarang. Kan iya malam sekarang. Maka ada doanya tadi. Salat malam. Betul kan? Nah, 23 Ramadan Kamis. Kan Kamis sekarang. Betul kan? 13 April 2003. Enggak juga Kamis ketemu. Lakukan lagi 25 Ramadan Sabtu. 15 April 2023. Enggak juga 27 Ramadan. Ini yang paling penting. 27 Senin 17 April 2023. Terakhir malam 29 Ramadan Rabu 19 April 2023. Itu amalannya secara hitungan waktu berdasarkan hadis. Ya. Kaidah menandai malam Lailatul Qadar kita bahas lebih dalam lagi. Imam Al-Ghazali bukunya I'anatut Thalibin juz 2 halaman 257. Itu referensinya. Ya. Formula untuk mengetahui Lailatul Qadar berdasarkan buku Al-Ghazali diamati dari penetapan awal Ramadan. Dihitungi dari awal Ramadan di buku itu. Beda lagi cara nyarinya. Ya kan? Menurut buku itu, idza waqati fi bidayati yaumal ahadi awal arba'i fa innal lailatul qadri taqau fil lailatul tasyiati wal ashirina. Itu dia. Artinya dong. Jika awalnya jatuh pada hari Ahad. Puasa kemarin kita jatuh dari hari apa? Atau Rabu. Kalau awal puasa kita jatuhnya dari hari Ahad atau Rabu, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-29. Itu menurut buku tadi. Ya. Yang kedua, idza syakatat fi bidayati yauma litnaini fa inna lailatal qadri tusyada fi lailata wahad wa asud. Jika awal jatuh hari Senin, kemarin hari apa kita puasa awal? Kamis. Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-21. Duduk. Lanjut. Idza waqat fil bidayati yaumal salasa awalu jum'ah fa inna lailatal qadri taqau fil lailatil sya'abi atawal asirina. Jika awal jatuh pada hari Selasa atau Jumat, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 27. Lanjut. Idza sakatat bil bidayati yaum Khamis. Nah, ini dia. Ya. Fa inna lailatul qadri taqau fi lailatul kamisya wal ashirina. Jika awal jatuh pada hari Kamis, kita kan Kamis kemarin. Maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-25. Ayo. Berarti hitungan berdasarkan buku Al-Ghazali jatuhnya Sabtu 15 April.
Gedor. Jangan lupa 15 April malam sholat malam tahajud. Tetapkan berdasarkan satu ketetapan satu hadis tanggal 27 April sampai hari Senin. Duduk gak tuh? Ya. Nah, itu dua. Yang terakhir, ida sakatat bi bidayati yauma sabti fa inna lailatul qadri takau fil lailatil tailatati wa asyarina. Jika awalnya jatuh pada hari Sabtu, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-23. Ya, nah, itu dia. Jadi itu berdasarkan buku karangan Al-Ghazali. Ya. Berbeda dari keterangan dalam I'anut Talibin dalam halaman 258. Kitabnya ada satu referensi lagi, Hasyiah Al-Buzuri dalam juz pertama halaman 304. Nah, mencantumkan kaidah lainnya. Artinya gini, langsung sebut. Ida kan siyamu yabdahu yauma jum'atan fahina aidihim fil lailatil tasyiati wal asyairina wa ida kan yaumu sabti fil lailatil hadi wal ashirina wa ida kan al hadu fil lailatil sab'i wa ashirina wa ida kan yauma lailatil naini fil lailatil tasyita wa ashirina wa ida kan yaumil tullata fi lailatil kamisati wal ashirina wa ida kan yaumu al araba'i summa fil lailatil sab'ati was ashirina ida kan yaumu kamisi fa inda idin fil asri wal akhirina minal lailil fardiyati. Artinya dong ya, jika awal puasanya Jumat maka pada malam ke-29, jika Sabtu maka pada malam 21, jika Ahad maka pada malam ke-27, jika Senin maka pada malam ke-29, jika Selasa maka pada malam 25, jika Rabu maka pada malam 27, jika hari Kamis maka pada 10 akhir malam-malam ganjil. Itu lain lagi, satu ulama, satu buku. Jadi kesimpulannya, bisa disimpulkan, Lailatul Qadar tidak ada yang tahu pasti. Itu kesimpulannya. Gampang. Betul kan? Sekeren apapun juga ulamanya, kan beda-beda. Di hadis juga ada dua. Nabi mau ditentuin gimana? Makanya cari Lailatul Qadar, ketentuan ketetapan dari 10 tadi, amalin semuanya. Iya kan? Kapan tepatnya malam mulia ini? Tidak ada yang pasti. Gitu aja jawabannya dong. Ngapain susah? Mau berdebat? Di hadis aja ada banyak. Karena Allah merahasiakan malam Lailatul Qadar dari umat manusia karena malam itu sangat mulianya. Itu sebabnya puasa hanya untukku. Duduk. Mau dipaksa gimana? Namun selalu ada yang menjadi tanda-tanda. Ikhtiar antum ikuti Lailatul Qadar secara sunnah, secara ulama. Ikuti semuanya itu tadi. Maka antum jelaskan semuanya. Betul kan? Pas sudah didapat, merasa dapat, antum ngonong, berarti antum gak dapat. Duduk gak? Duduk gak? Nah, gitu aja. Karena rahasia gak bisa diomongin. Rasulullah menjelaskan tanda malam istimewa ini dalam hadis. Rasulullah pernah ditanya tentang Lailatul Qadar, maka beliau bersabda, tutup kaji. Hadihi Lailatun musyrikatun wa musyrikatun al-hawa'u laisha hara wala baridan la guyub wala matar wala riha wala nujumun taqadafu tusriku syamsu fi syabahi bi syaklin syati walakinaha ghairu musyaraqatin zidan, yaitu malam yang terang, bercahaya, udaranya tidak panas. Hari ini angin ya. Dan juga tidak dingin. Hari ini nggak dingin, nggak angin, tapi angin terasanya. Tidak ada mendung.
Cari di luar, nggak melihat. Tidak ada hujan, betul, nggak ada hujan. Tidak ada gerak angin, betul, nggak ada gerak angin. Kan nggak ada gerakan angin kan, kipen udah. Dan tidak ada bintang yang dilempar, nggak nampak bintang dilempar. Ya, meteor. Paginya matahari terbit dengan terang, belum, besok pagi lihat. Kalau besok malam berarti enggak. Ya, iya kan, gitu ya. Tapi tidak terlalu memancar. Itu tanda Nabi, sahih. Itu aja. Nah, telah disebutkan bahwa malam Lailatul Qadar memiliki sejumlah keistimewaan malam 1000 bulan. Ini memiliki keberkahan berlipat ganda karena terletak di bulan Ramadan. Lailatul Qadar memiliki keutamaan yang sangat luas. Berikut di antara di dalamnya Quran diturunkan sebagai petunjuk manusia untuk menjadi penjelas pembeda antara orang yang hak dan yang batil. Lebih utama dari 1000 bulan. Menurut perhitungan Syekh Abdul Halim Mahmud, 1000 bulan alfu syahrin. Artinya alfu syahrin. Setara dengan tepatnya 83 tahun 4 bulan. Nah, yang merupakan umur standar manusia bagi yang menemukan Lailatul Qadar. Standar antum kalau ketemu Lailatul Qadar umur segitu. Mau? 83 tinggi loh. 83 tahun 4 bulan. Ketika melakukan salat malam di saat Lailatul Qadar, maka dosa-dosa terdahulu pasti diampuni. Tapi yang terpenting dan utama bagi Andong, tutup kaji aja. Kapan selesainya dong? Ikhlas dong. Yang terpenting dan utama, bagaimana menemukan bahkan menciptakan momentum itu pada diri kita masing-masing. Apakah antum bisa berubah atau tidak setelah fitrah? Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini menjadi bukan wawasan, ada amalan, hitungannya jelas, semua ada dalilnya, ada petunjuknya. Pak Ilu Andong, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.